Inilah beberapa kesalahpahaman umum tentang perhitungan CPK. Yang pertama, perhitungan dilakukan dengan data yang belum diolah. Hal ini dapat mengakibatkan hasil perhitungan yang diperoleh menjadi tidak interpretatif atau tidak memiliki makna, serta tidak dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang proses produksi yang berlangsung, sehingga evaluasi terhadap proses produksi tidak dapat dilakukan. Namun itu semua dapat dihindari dengan menerapkan cara pengolahan data yang benar. Nah, bagaimana cara pengolahan data tersebut dilakukan? Cara tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa data dari proses produksi yang dilakukan telah berdistribusi normal. Kenapa harus berdistribusi normal? Karena dengan data yang berdistribusi normal, tingkat kontrol terhadap variasi proses produksi akan meningkat dan tingkat produk cacat atau defect lebih mudah diprediksi. By the way, apa sih arti dari distribusi normal? Distribusi normal adalah distribusi dari sekumpulan data yang membentuk kurva lonceng atau bell shape yang simetris dan biasa dikenal juga dengan kurva Gaussian. Kurva Gaussian ini dipopulerkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss pada abad ke-19 melalui bukunya yang berjudul Teori Gerakan Benda-Benda Langit dalam Bidang Kegembanan Matahari, yang membahas metode untuk memperkirakan orbit planet-planet dalam tata surya menggunakan analisis statistik. Pada hasil pengamatannya, Gauss menemukan bahwa data pengamatannya ternyata sesuai dengan aturan empiris yang digagas oleh Abraham de Moivre pada abad ke-18 yang dikenal juga dengan aturan 689599,7, yang jika ditelusur lebih jauh, aturan ini juga merupakan pengembangan dari segitiga Pascal. Selanjutnya, Gauss juga menemukan bahwa kumpulan data dari pengamatan orbit planet tersebut membentuk kurva simetris yang menyerupai lonceng, yang selanjutnya di kemudian hari dikenal dengan kurva Gaussian. Selain itu, Gauss juga menemukan bahwa distribusi data yang memenuhi aturan empiris dapat menjelaskan banyak fenomena alam, seperti distribusi angka tinggi badan dan nilai-nilai pengukuran fisika. Hal ini juga didukung dengan pengembangan konsep kurva Gauss pada abad ke-19 oleh Francis Galton dan Karl Pearson, yang mulai menerapkan istilah kurva normal pada kurva Gaussian terhadap analisis statistik pada berbagai bidang ilmu, seperti ekonomi, psikologi, dan ilmu sosial. Dan distribusi data yang mengikuti kurva normal tersebut kemudian dikenal dengan distribusi normal. Nah, kemudian apa pengaruhnya terhadap perhitungan CPK? Untuk menjawabnya, jika rekan-rekan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa pencet like dan subscribe-nya ya. Pada tahun 1986, seorang eksekutif di perusahaan telekomunikasi Motorola yang bernama Bob Galvin memiliki inisiatif untuk memperbaiki kualitas produk dan mengurangi biaya produksi. Karena pada saat itu, tingkat defect produk atau produk cacat masih tinggi dan cenderung menghabiskan sumber daya yang besar. Eksekutif tersebut kemudian menunjuk Bill Smith yang merupakan seorang insinyur sebagai pemimpin tim pengembang yang bertugas untuk memperbaiki kualitas produk secara signifikan. Bill Smith kemudian mengusulkan konsep DPMO atau Defects per Million Opportunities atau barang cacat per 1 juta kesempatan dengan nilai standar sebesar 3,4 produk defect. Selanjutnya, DPMO ini menjadi dasar pembentukan Six Sigma dan memiliki peranan penting pada perhitungan CPK. Sebentar, apa itu DPMO, mengapa harus 3,4 unit, dan apa itu Six Sigma? Kembali pada distribusi normal yang telah dibahas, bahwa data pada distribusi normal adalah data yang memenuhi aturan empiris atau aturan 689599,7. Artinya adalah bahwa 68% data yang dianalisis akan berada di wilayah 1 kali sigma atau 1 kali standar deviasi. Sementara 95% data akan berada pada wilayah 2 kali sigma dan 99,7% data akan berada pada wilayah 3 kali sigma. Namun meskipun 68% data berada pada wilayah 1 sigma, interpretasi dari distribusi datanya adalah kumulatif dari kedua arah pada grafik. Jadi jika rata-rata populasi ada di tengah, maka akan ada 34% data ke arah kiri dan 34% data ke arah kanan. Begitupun dengan 2 sigma sebesar 13,5% data untuk masing-masing sisi dan 3 sigma dengan 2,35% data untuk masing-masing sisi. Selain itu, distribusi normal hanya memberikan interpretasi terhadap populasi data, sehingga distribusi data dari proses berlangsung tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan distribusi data yang diharapkan atau dipersyaratkan. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk membandingkan kedua data tersebut, yaitu metode Z-score. Z-score adalah nilai statistik yang mengukur jarak suatu data dengan rata-rata dalam satuan standar deviasi. Tidak seperti distribusi normal, Z-score membagi nilai sigma menjadi dua wilayah, nilai plus 3 sigma ke arah kanan dan nilai minus 3 sigma ke arah kiri. Untuk menjelaskannya, mari kita ambil sebuah contoh.
Jika suatu distribusi proses memiliki rata-rata produk sebesar 95% dengan standar deviasi 5%, di manakah letak pergeseran data proses dibandingkan dengan spesifikasi dengan rentang data 90-110%? Pertama, diambil nilai tengah dari spesifikasi, yaitu 100%. Selanjutnya, Z-score dihitung dengan cara Z sama dengan 95% dikurang 100% dibagi 5%, sehingga didapat nilai Z-score sebesar minus 1 sigma. Interpretasi dari hasil ini adalah rata-rata dari distribusi proses mengalami pergeseran atau shifting ke arah kiri di wilayah 1 sigma. Pergeseran atau shifting ini menyebabkan adanya potensi barang defect yang meningkat dengan indikasi low quality atau tidak memenuhi spesifikasi minimum. Persentase atau persen jumlah barang defect tersebut dapat dihitung dengan cara membagi kurva tersebut menjadi dua bagian. Bagian tersebut terdiri dari kurva kiri atau kurva bagian bawah dengan cakupan data 50% dan kurva kanan atau kurva bagian atas dengan cakupan data 50%. Hal ini disebabkan karena pada distribusi normal, nilai sigma berlaku untuk dua arah, sementara potensi jumlah barang defect atau cacat lebih besar di salah satu sisi, sehingga perhitungan proporsi data harus berfokus pada salah satu sisi, dan disinilah peran dari perhitungan CPK. CPK dihitung dengan cara mencari selisih antara rata-rata dengan batas spesifikasi, kemudian dibagi dengan 3 kali standar deviasi, sehingga nilai CPK pada contoh adalah 95% kurang 90% dibagi 3 kali 5%, sehingga didapat nilai CPK sama dengan 0,33. Nilai CPK ini setara dengan 1 sigma, yang berarti 68% data yang berada di sisi kiri atau di bawah rata-rata masih memenuhi persyaratan spesifikasi. Sementara sisa 32% data bersifat defect atau cacat, sehingga apabila terdapat 100 sampel produk dengan rata-rata spesifikasi 95% dengan standar deviasi 5%, maka sekurang-kurangnya terdapat 16 sampel produk yang bersifat defect atau cacat dengan indikasi tidak memenuhi spesifikasi minimum. Ingat bahwa cakupan data pada CPK adalah 50% dari keseluruhan distribusi data, sehingga defect 32% adalah 32% pada 50% data, bukan 100% data. Oleh karena itu, nilai defect yang sebenarnya dari keseluruhan data adalah 32% dikali 50 dibagi 100%, yang hasilnya sama dengan 16% produk defect. Dengan data tersebut, proses yang digunakan dinyatakan tidak capable atau tidak mampu untuk menerapkan proses produksi yang efektif dan efisien. Selain itu, persentase produk defect tersebut akan menimbulkan masalah jika skala produksi ditingkatkan. Misalkan akan dilakukan produksi unit sebesar 1 juta unit. Jika pada produksi skala pilot diketahui tingkat defect sebesar 16% dari 100 unit yang diproduksi, maka sekurang-kurangnya akan terjadi defect sebesar 16/100 dikali 1 juta yang hasilnya adalah 160.000 barang defect atau barang cacat. Hal tersebut tentu merupakan suatu pemborosan besar, bahkan untuk produsen besar sekalipun. Perhitungan tersebut selanjutnya dijadikan dasar dari perhitungan DPMO atau Defects per Million Opportunities. Dan untuk meminimalisir nilai DPMO ini, Bill Smith menerapkan prinsip zero defect untuk setiap 1 juta unit barang yang diproduksi. Prinsip tersebut dilakukan dengan menerapkan 6 sigma pada perhitungan kapabilitas proses, sehingga pada kurva kiri terdapat 3 sigma dan pada kurva kanan terdapat 3 sigma. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk menyatakan suatu proses dikatakan mampu atau capable, diperlukan 99,7% data yang memenuhi persyaratan untuk kedua sisi kurva, dan 99,9999998% data untuk seluruh populasi data proses. Pada tabel ini diketahui bahwa 6 sigma memiliki peluang atau kemungkinan memiliki produk defect sebesar 0,002 defect per 1 juta kemungkinan atau 2 produk defect per 1 miliar kemungkinan. Namun Bill Smith juga menemukan bahwa performa proses yang menggunakan standar 6 sigma ini juga dapat turun seiring berjalannya waktu. Penurunan performa yang ia peroleh pada 6 sigma adalah sekitar 3,4 produk defect per 1 juta kemungkinan. Nilai tersebut setara dengan kurang lebih 4,5 sigma yang memiliki nilai cakupan data sebesar 99,99966%. Sehingga apabila proses mengindikasikan penurunan performa dengan peningkatan produk defect di atas angka tersebut, proses tersebut dinyatakan tidak capable atau tidak mampu memenuhi persyaratan perhitungan dengan 6 sigma. Selain itu, Bill Smith juga mengembangkan metode yang diperlukan untuk dapat mencapai perhitungan 6 sigma tersebut. Metode yang diajukan Bill Smith adalah DMA-ICR atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control, dan Replicate. Metode ini pun dikenal dengan konsep Six Sigma dan menjadi populer setelah diadopsi oleh perusahaan manufaktur besar lainnya seperti GE atau General Electric, Ford, dan IBM. Selanjutnya, Bill Smith pun dikenal sebagai Father of Six Sigma atau Bapak dari Six Sigma.
Hal ini pun menjawab kesalahpahaman kedua bahwa K pada CPK adalah Victor Kane. Nyatanya Victor Kane memang seorang peneliti yang ikut melakukan penelitian Six Sigma, tetapi dasar-dasar fondasinya tetap dirumuskan oleh Bill Smith. Selain itu, kesalahpahaman ketiga adalah semakin besar nilai CPK, semakin bagus hasilnya. Nyatanya nilai CPK adalah perbandingan antara data proses dengan spesifikasi produk yang dipersyaratkan. Artinya, nilai CPK yang tinggi menginterpretasikan bahwa proses telah sesuai dengan spesifikasi, bukan kualitas produk menjadi lebih tinggi. Karena produk yang memiliki spesifikasi di atas batas yang dipersyaratkan akan tetap dihitung sebagai defect atau barang cacat dengan indikasi over specification. Dan yang terakhir, kita dapat mengambil hikmah bahwa segala produk yang kita miliki saat ini hampir semuanya berasal dari industri yang menerapkan distribusi normal pada proses produksinya. Konsep distribusi normal pun muncul ketika Gauss mengamati pergerakan benda-benda langit. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa hampir seluruh makhluk hidup dan benda di semesta ini memiliki pola yang sama. Dan penting bagi kita untuk mempelajari ilmu-ilmu baru di luar bidang yang kita kuasai, untuk menjadi lebih ahli dalam disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, selalu ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.